Saya jelas tahu Alexa tidak bersalah. Namun saya tidak tahu mengapa, ketika saya melihat Arsy di ambang bunuh diri, saya menganggap Alexa akan memahami tindakan saya dan menanggungnya seperti yang selalu dia lakukan. Gumam kakek Arifin, ternyata, aku sudah cukup menyakitinya. Aku kakek yang mengerikan. Ketua asistennya dengan tak berdaya berusaha menghiburnya. Namun, dia sangat menyadari bahwa keluarga Geraldine memang bertindak terlalu jauh kali ini. Jadi, tidak ada kata-kata penghiburan yang keluar dari mulutnya. Meskipun keluarga Geraldine memiliki banyak keturunan, di mata kakek Arifin, satu-satunya yang mampu mengambil alih bisnis keluarga adalah Alexa. Tapi, dia telah mendorong Alexa pergi dengan tangan kosongnya sendiri. Apa yang harus dilakukan keluarga Geraldine mulai sekarang? Apakah kerajaan parfum berusia seabad akan berakhir bersamanya? Beberapa saat kemudian, kakek Arifin memasuki ruang tamu dan melihat pengacara Mandala duduk di sofa. Apa yang diinginkan Tuan Kenzi? Mari langsung ke intinya dan jangan buang waktu. Tuan Arifin, ini sangat sederhana, minta maaf. Tidak perlu kompensasi. Keluarga Leonard bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak butuh uang, jawab pengacara itu tanpa ragu. Kami semua adalah orang-orang yang terus terang. Pada kesempatan ini, kami di sini atas nama Tuan Kenzi untuk memberitahumu bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu sampai ke titik ini, tetapi keluarga Geraldine memang telah bertindak terlalu jauh dan serius. Menyakiti Nyonya Alexa dengan tindakan mereka. Untuk melindungi istrinya, Kenzi telah meminta keluarga Geraldine meminta maaf. Bagaimana kamu ingin kami meminta maaf? Kakek Arifin bertanya. Itu tergantung pada ketulusan Tuan Arifin. Kamu bisa pergi sekarang. Aku mengerti niat Tuan Kenzi, kata kakek Arifin sambil mengambil tongkatnya. Aku akan melakukan apa yang dia suka. Karena itu masalahnya, maka selamat tinggal. Setelah berbicara, para pengacara berdiri untuk pergi. Begitu mereka pergi, kakek Arifin menatap lukisan tua di tengah ruang tamu dan berkata kepada asistennya, bantu aku mengatur permintaan maaf resmi kepada Alexa. Sebagai kakeknya, akulah yang salah. Tidakkah menurutmu aku harus meminta maaf kepada cucuku? Kakek Arifin mengetukkan tongkatnya ke lantai saat hatinya sakit. Alexa adalah cucu perempuanku tersayang. Sepertinya Miss Alexa terluka parah kali ini, asisten kakek Arifin menghela nafas. Saya sangat sadar, plus, saya tahu bahwa masa depan keluarga Geraldine cukup mengkhawatirkan. Setelah berbicara, kakek Arifin mencengkeram dadanya dan bergerak tak terkendali. Beberapa detik kemudian, dia ambruk tak sadarkan diri di lantai. Asistennya sangat terkejut sehingga dia segera mengirim kakek Arifin ke rumah sakit. Segera setelah Arsy dan anggota keluarga Geraldine lainnya mendengar tentang kondisi kakeknya, mereka segera bergegas ke ruang gawat darurat rumah sakit. Setelah melihat asisten kakeknya, mereka berlari ke arahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kakek tiba-tiba pingsan? Itu terjadi begitu saja. Alasan apa lagi yang mungkin ada? Itu pasti karena Alexa. Asisten sengaja berusaha menyembunyikan fakta bahwa pengacara Mandala datang mencari kakeknya. Namun, Arsy masih berhasil menyalahkan Alexa. Nona besar, jika kamu bisa berhenti membuat marah kakek, mungkin dia tidak akan berada di rumah sakit sekarang, kata asisten itu dengan dingin. Apa yang baru saja kamu katakan? Setelah mendengar kata-kata asisten, ekspresi Arsy berubah. Saat dia hendak melepaskan amarahnya, ayahnya menariknya dan diam-diam mencoba menghentikannya. Arsy, kondisi kakekmu masih belum jelas. Jangan membuat masalah menjadi lebih rumit. Arsy menarik diri dari ayahnya dan mengalihkan perhatiannya ke ibunya. Jika bukan karena kamu dan putrimu, keluarga Geraldine tidak perlu menanggung kekacauan ini. Ibu Geraldine memelototi Arsy saat suaranya bergetar.
Waktu akan menentukan siapa yang benar. Berhentilah berdebat, ayah berteriak dengan cemas. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat dan menjelaskan, pasien sudah stabil, tapi dia tidak bisa distimulasi lagi. Bisakah kita masuk dan melihatnya? Ayahnya bertanya. Boleh, tapi jangan terlalu lama mengganggu istirahat pasien. Setelah menjawab, dokter pergi saat Arsy dan anggota keluarga lainnya mendorong pintu ruang gawat darurat dan masuk. Melihat kakeknya terbaring di tempat tidur, Arsy segera menerkam ke arahnya. "Kakek, apakah kamu baik-baik saja?" Kakek melambaikan tangannya dan melirik asistennya, "Minta mereka untuk pergi dulu. Ada yang ingin saya diskusikan denganmu." "Nona besar, kalian harus pergi dulu." Meskipun Arsy tidak senang dengan keputusan ini, dia tidak membalas. Dia hanya berdiri dan meninggalkan ruangan bersama ayahnya dan yang lainnya. "Selama ini aku tidak sehat, bisakah kamu meminta Arsy untuk sementara mengambil peran sebagai penjabat ketuanya? Aku ingin menguji kemampuannya. Saya khawatir saya mungkin tiba-tiba tidak bangun suatu hari. Bantu saya membuat janji dengan pengacara saya sesegera mungkin. Saya ingin memperbarui surat wasiat saya. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan hak atas bisnis keluarga Geraldine kepada Alexa." Kakeknya akhirnya mengambil keputusan. "Aku tahu Alexa adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Geraldine. Asisten Ryan, ketika saatnya tiba, aku ingin kamu memberi Alexa bantuan Cepat sebanyak yang kamu bisa." Asisten Ryan mengangguk dan meninggalkan ruangan. Padamu. Dia kemudian memberitahu Arsy tentang permintaan kakeknya. Ketua ingin Nona besar meminta maaf kepada Nona ketiga atas namanya. Arsy mengira kakeknya menyerahkan bisnis keluarga kepadanya, jadi meminta maaf kepada Alexa bukanlah masalah besar. "Katakan pada kakek untuk tidak khawatir, aku akan meminta maaf dengan baik." "Nona besar, saya harap kamu tidak mengecewakan ketua." Selama bertahun-tahun, asisten Ryan meragukan kemampuan Arsy karena kepribadiannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan mampu mengelola bisnis parfum dengan baik. Ditambah lagi, dengan emosinya, jika dia mengetahui bahwa kakeknya menyerahkan bisnisnya kepada Alexa, dia kemungkinan akan menimbulkan masalah lagi. Jadi, asisten tahu apa yang harus atau tidak boleh dia katakan. "Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi harapan kakek." Setelah berbicara, Arsy melirik ibu tirinya. Ibu tirinya mengepalkan tangannya dengan erat sampai jari-jarinya mulai memar. Dia tahu jauh di lubuk hatinya, jika Arsy menjadi kepala keluarga, hari-hari bahagianya di keluarga Geraldine akan berakhir. Dia tidak terlalu peduli dengan dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan Alexa? Putrinya tampaknya tidak peduli menjadi bagian dari keluarga Geraldine. Tapi, apakah keluarga Leonard akan berpikir buruk tentang latar belakang keluarganya? "Nyonya, siapa Nyonya sebenarnya?" Tiba-tiba, Ibu Geraldine benar-benar ingin melakukan satu hal terakhir untuk putrinya. Itu adalah malam pertama sejak Kenzie dan Alexa mengumumkan pernikahan mereka. Sekali lagi, Kenzie memperlakukan malam itu seperti malam pernikahan mereka. Tidak hanya dia menerangi rumah mereka dengan dupa dan lilin, dia juga mengelilingi Alexa dengan lautan bunga putih. "Jika ini adalah mimpi, kuharap aku tidak akan pernah bangun." Alexa duduk di dalam pelukan Kenzie sambil membungkusnya dengan lengannya yang kuat. "Ayo lihat ini." Kenzie menunjukkan beberapa komentar dari penggemar kepada Alexa. Apakah Nona Alexa kecil dan Tuan Kenzie kecil sedang menikmati malam pernikahan yang intim? Haha Alexa, kamu melakukannya dengan baik. Siapa yang peduli jika keluarga Geraldine tidak menginginkanmu, ketika Kenzie menginginkanmu? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi, bagaimana Tuan Kenzie di tempat tidur? Melihat komentar khusus ini, pipi Alexa memerah saat dia membenamkan kepalanya ke dalam kemeja putih Kenzie. Bukankah anak-anak ini pergi ke sekolah?
Mereka bertanya seperti apa aku di tempat tidur. Kenzi mencemooh telinga Alexa. Bagaimana kamu mengharapkan saya untuk menjawab pertanyaan itu? Mengambil bertanya saat dia bersembunyi di baju Kenzi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.